A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emrido Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Pengertian: rasio atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara suatu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Selain itu, rasio keuangan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan serta menilai kinerja manajemen dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, apa tujuan dari perhitungan rasio keuangan? Tujuan dari perhitungan rasio keuangan yaitu berperan sangat penting dalam melihat kondisi kesehatan perusahaan secara terperinci, khususnya pada kondisi keuangannya. Tidak hanya kondisi tersebut, tetapi juga mampu untuk meramal kondisi perusahaan di masa mendatang. Itulah keunggulan bila memahami manajemen keuangan di dunia kerja. Selanjutnya, jenis-jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas merupakan rasio perbandingan yang dapat diproyeksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya. Kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai utang jangka pendek. Rasio ini memiliki beberapa jenis seperti current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Untuk rumus perhitungannya adalah seperti ini. Yang pertama, current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, quick ratio yaitu sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan atau utang lancar dikali 100%. Dan yang ketiga, cash ratio yaitu sama dengan kas ditambah setara kas dibagi utang lancar dan dikali 100%. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas merupakan perbandingan yang menggambarkan kemampuan sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial mereka. Hal tersebut termasuk kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Ada dua jenis rasio yang termasuk rasio solvabilitas. Berikut ini rumusnya. Yang pertama, debt ratio yaitu sama dengan total utang dibagi total aktiva dikali 100%. Dan yang kedua, debit to equity ratio atau total utang dibagi modal
dikali 100%. Yang ketiga, rasio rentabilitas, yaitu merupakan rasio yang untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang mereka inginkan. Terdapat beberapa rasio yang akan mengukur kemampuan tersebut. Di antaranya ini berikut rumusnya. Yang pertama, profit margin sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Yang kedua, gross profit margin, yaitu sama dengan laba kotor dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang ketiga, net profit margin, yaitu sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan bersih dikali 100%. Yang keempat, return on investment atau ROI, yaitu sama dengan EAT dibagi investasi dikali 100%. Yang terakhir, yang kelima, return on asset, yaitu sama dengan EBT dibagi total aktiva dikali 100%. Yang keempat, rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur efektivitas sebuah perusahaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang mereka miliki. Berikut ini beberapa jenisnya beserta rumusnya. Yang pertama, perputaran piutang sama dengan penjumlahan bersih dibagi rata-rata piutang dagang. Yang kedua, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Yang ketiga, perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Dan yang keempat, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi total aktiva. Selanjutnya, kelemahan rasio keuangan. Saat melakukan analisis laporan keuangan, terdapat beberapa kendala dalam mempercayai 100% hasil dari rasio keuangan. Hal ini dikarenakan adanya kondisi yang belum tentu terjadi seperti hasil perhitungan. Menurut J. Fred Weston menyebutkan beberapa kelemahan rasio keuangan seperti: yang pertama, data keuangan disusun dari data akuntansi. Kemudian data tersebut ditafsirkan dengan berbagai macam cara. Misalnya, masing-masing perusahaan menggunakan yang A, metode penyusutan yang berbeda untuk menentukan nilai penyusutan terhadap aktivanya, sehingga menghasilkan nilai penyusutan setiap periode juga berbeda. Atau yang ke B, penilaian persediaan yang ada. Selanjutnya, yang kedua, adanya manipulasi data. Artinya, dalam menyusun data, pihak penyusun tidak jujur dalam memasukkan angka-angka ke laporan keuangan yang mereka buat. Akibatnya, hasil perhitungan rasio keuangan tidak menunjukkan hasil sesungguhnya. Yang ketiga,
pemberlakuan pengeluaran untuk biaya-biaya antar suatu perusahaan dengan perusahaan lainnya berbeda. Misalnya biaya riset dan pengembangannya, biaya perencanaan pensiun, merger, jaminan kualitas pada barang jadi dan cadangan kredit macet. Yang keempat, pengguna tahun fiskal yang berbeda juga dapat menghasilkan perbedaan. Dan yang kelima, pengaruh musiman mengakibatkan rasio kooperatif akan ikut berpengaruh. Samaan rasio keuangan yang telah dibuat dengan standar industri belum menjamin perusahaan berjalan normal dan telah dikelola dengan baik. Selanjutnya, kesimpulan dari rumus dan perhitungan rasio keuangan adalah bahwa rasio keuangan dapat memberikan informasi yang berguna dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Dengan menggunakan rasio keuangan, kita dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan keuntungan, dan mengoptimalkan pengguna aset. Namun perlu diingat bahwa rasio keuangan hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja perusahaan dan tidak dapat digunakan sebagai satu-satunya alat untuk menilai kinerja perusahaan. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.